Oke, sudah direkod. Amel. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum masuk ke dalam materi, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian yang bisa teman-teman lakukan di PBA. Jadi penelitian apa saja yang bisa saya lakukan di PBA ini? Nah, bisa kita diskusikan hari ini. Bagi yang sudah punya gambaran, silakan didiskusikan, silakan ditanyakan, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi tersebut, barangkali saya ingin bertanya atau mengingat kembali apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya, pertemuan sebelumnya bahas tentang apa? Silakan, ada yang masih ingat? Kita tarik kembali memori kita dari seminggu yang lalu. Ifah, barangkali Ifah Sabita. Pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa, Ifah? Halo, Ifah ada? Ifah Sabita. Kalau Zikra, Sabita Zikra, ini angkatan 2021 atau 2022? Sabita Zikra? 2022 sudah. 2022. Pekan lalu sudah hadir? Sudah. Sudah ya. Pekan lalu kita membahas tentang apa? Sabita Zikra. Seingat Ana itu tentang penalaran, kebenaran, dan penelitian ilmiah. Terus ada apa tuh di dalamnya? Menjelaskan tentang penelitian ilmiah, yaitu suatu pendekatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dan pertanyaan yang diajukan. Oke. Oke, saya coba tanya ke Putra Maulana. Pekan lalu tuh saya bahas tentang rasionalisme dan empirisme. Apa tuh, Put? Perbedaannya, Put? Tes. Beneran nggak Ya, selesai? ya benar. Tentang tadi rasionalisme dan empirisme. Seingat saya aja nih Ustaz. Saya kalau rasionalisme itu paham filsafat yang mengatakan gimana ya, pemahaman secara akal atau rasional gitu. Ya, Jadi yang terpenting itu memperoleh pengetahuan atau dites dulu gitu pengetahuannya ini secara rasional benar atau enggak. Kalau empiris? Kalau empirisme apa ya? Pengetahuan apa ya empirisme? Yang berasal dari Indra. Iya, indera manusia saya. Ya. Jadi memperoleh pengetahuan dari yang melibatkan indera. Kalau tadi rasional kan melibatkan akal ya. Nggak masuk akal nih misalnya. Tapi secara kasat mata ada gitu. Secara penglihatan kita ada gitu ya. Itu kalau itu berarti masuknya ke dalam empiris. Nah, jadi dua yang tadi rasionalisme dengan empirisme itu masih akan kita bahas di pertemuan yang hari ini ya. Nah, Prof. Zainal sudah hadir bersama kita, tapi insya Allah nanti beliau akan memberikan arahan kepada teman-teman terkait secara mendetail ya, terkait apa saja yang akan teman-teman bisa teliti. Gitu. Sekarang sudah punya gambaran mau meneliti apa?
Aisyah belum, Hana belum, Lutfia belum juga, Dihya sudah ada? Belum. Torik? Sudah, Iya, Ustaz. Torik sudah. Oke, nanti kita diskusikan ya Torik ya. Oke, Zuniko sudah ada? Belum juga, Yahya. Kemarin Zuniko kan bertanya tuh di kuliah umum ya, yang dengan Ustadz Salim. Itu bisa jadi riset kamu loh itu, etnografi nanti. Nah, nanti kita diskusikan ya. Itu pertanyaan Zuniko kemarin tuh bisa jadi riset untuk meneliti atau mengkaji secara mendalam. Apa kemarin pertanyaan Zuniko tuh? Lamada-mada ya? Tentang, Lamada-mada. iya, Ya, itu. Terus kalau yang Ustadz Hendra bilang apa? Wawa. Nah, itu. Jadi fenomena itu adanya di pesantren mana gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Nah, kan sudah belajar sosiolinguistik. Nah, itu kan masuk dalam ranah sosiolinguistik tuh pertanyaan Zuniko kemarin. Itu bisa dikaji. Oke, kita masuk ke dalam materi ya, teman-teman langsung. Nah, untuk materi pertama hari ini, maksud saya untuk materi hari ini, saya mengharapkan teman-teman semua fokus untuk memperhatikan, karena ini cikal bakal risetnya teman-teman. Gitu. Apa yang akan teman-teman teliti, itu ada di sini. Nah, jadi pembahasan hari ini mengenai ruang lingkup penelitian. Hari ini kita pertemuan kedua. Saya mungkin akan menjelaskan secara global. Nanti insya Allah jika Pak Zainal sudah hadir bersama kita, nah nanti beliau akan menjelaskan secara lebih detail lagi. Itu beliau ada tayangan juga tadi. Nah, ada 4 ruang lingkup yang bisa teman-teman teliti untuk menjadi penelitian di PBA UNJ. Yang pertama, ruang lingkupnya yaitu bahasa Arab. Yang kedua, pengajaran bahasanya. Yang ketiga, sastranya. Yang keempat, penerjemahannya. Kita bahas satu persatu dari lingkup bahasa Arabnya dulu. Nah, dalam lingkup bahasa Arab, teman-teman bisa mengkaji secara mikrolinguistik atau makrolinguistik. Masih ingat mikrolinguistik dan makrolinguistik? Kalau mikrolinguistik itu linguistik dalam kajian sempit. Jadi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik itu bisa dikaji di sini. Ya, kosakata, tata bahasa, nah itu termasuk dalam kajian mikrolinguistik. Nah, atau misalnya mau meneliti mengenai maharoh, keterampilan berbahasa, istimak, kalam, kiroah, kitabah. Kitabahnya mau yang imla, mau yang kitabah hurrah, muqayyadah, dan lain sebagainya, silahkan bisa diteliti. Kemudian ada juga yang sifatnya makrolinguistik. Makrolinguistik itu artinya bahasa secara luas, lingkupnya luas, karena dia bergabung dengan disiplin ilmu lainnya. Contohnya tadi sosiolinguistik, psikolinguistik, gitu. Walaupun di PBA kita tidak mempelajari psikolinguistik ya, yang diajarkan hanya psikolinguistik. Tapi misalnya teman-teman ingin mengkaji psikologi pelajar, misalnya itu juga bisa dilakukan. Itu ya. Jadi bagaimana cara meneliti untuk maharoh ini misalnya? Misalnya Arya tertarik dengan istimak gitu. Karena Arya setiap mata kuliah istimak suka gitu. Nah, kemudian Arya ingin meneliti yang berkaitan dengan istimak. Di mana bisa dilakukan dan bagaimana caranya? Nah, itu banyak. Pertama, di mana bisa dilakukan? Bisa dilakukan di program studi atau sekolah atau lembaga atau komunitas yang di dalamnya mengkaji mengenai bahasa Arab dari struktur istimak gitu. Karena misalnya gini, tidak semua sekolah misalnya fokus di istimak, rata-rata sekolah itu kan di kalam dengan kitabah. Gitu. Nah, jadi misalnya Arya saat ingin meneliti mengenai istimak, jadi fokusnya hanya di sana, di lembaga atau baik formal ataupun non formal yang di dalamnya ada istimak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menelitinya? Tadi kan sudah tahu nih lembaganya. Cara menelitinya bagaimana? Metode penelitian itu ada banyak. Nah, di PBA UNJ ini yang diajarkan tuh ada, kalau tidak salah 8. Ada 8 metode yang bisa teman-teman gunakan. 3 kuantitatif, 3 kualitatif, dan 2 mixed method. 8-8-nya bisa menggunakan istimak sebagai penelitian, bahan penelitian.
Contoh misalnya eksperimen di penelitian kuantitatif. Misalnya Arya tertarik mau meneliti istimewa dieksperimenkan. Nah, misalnya Arya mau meneliti pengaruh lagu. Nah, jadi pengaruh mendengarkan lagu terhadap perbendaharaan kosakata. Lagu kan istimewa kan? Ya, tapi tidak ada subtitlenya di situ karena fokusnya di istimewa. Nah, pengaruh lagu terhadap peningkatan atau terhadap perbendaharaan kosakata itu bisa jadi sebuah penelitian. Nah, jadi misalnya diteliti ada kelas yang pakai lagu, ada kelas yang istimewanya nggak pakai lagu. Nah, rata-rata kan kita lebih mudah menghafal kalau ada lagunya. Gitu. Nah, misalnya itu mau diteliti, silakan bisa. Dari sudut pandang kuantitatif, misalnya. Dari sudut pandang kualitatif pun juga bisa. Misalnya, ada sebuah lembaga yang anak-anaknya misalnya kalau menyimak itu bagus gitu. Jadi mereka tuh bisa mengkonsep pemahaman mereka, misalnya di sebuah pesantren, sebuah lembaga, gitu. Nah, itu bisa diteliti di sana. Etnografi atau studi kasus misalnya. Bisa pakai metode itu. Nah, atau misalnya mau mix method, penelitian pengembangan, nah misalnya Arya ingin mengembangkan media untuk meningkatkan nilai istimewa, nah itu juga bisa. Jadi semua yang ada di bawah ini nih, yang kecil-kecil di bawah ini, itu teman-teman bisa kaji menggunakan berbagai macam metode. Tata bahasa, kosakata pun juga bisa menggunakan berbagai macam metode. Ya. Nah, jadi pada intinya yang pertama adalah penelitian yang berkaitan dengan kebahasa Araban, itu bisa teman-teman teliti. Silakan menggunakan metode apa saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian yang berkaitan dengan pengajaran bahasa. Mungkin sekarang belum mengajar PKM ya. Jadi mungkin belum punya arahan atau belum punya bayangan apa yang mau saya teliti. Tapi semester kemarin kan teman-teman ada mata kuliah PKM ya, yang micro teaching itu. Nah, mungkin cikal bakal dari situ bisa menjadi penelitian berikutnya pun juga bisa. Nah, jadi yang kedua ini yaitu ruang lingkupnya penelitian yang sifatnya pengajaran bahasa. Apa saja yang bisa diteliti di pengajaran bahasa? Bisa banyak. Semua hal yang berkaitan dengan pengajaran bahasa itu bisa diteliti. Entah berkaitan dengan metode mengajarnya, media pembelajarannya, ada evaluasi ya, evaluasi pembelajarannya, ada persiapan pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu bisa diteliti. Bisa juga meneliti yang berkaitan dengan si peserta didik. Si siswanya saja mau diteliti misalnya. Misalnya karakter siswa dari segi sikap, dari segi motivasi, dari segi apa lagi gitu. Nah, itu bisa diteliti. Karakter si peserta didik. Atau yang mau diteliti hanya gurunya saja juga boleh. Atau mau diteliti guru, serta didik, dan media pembelajarannya, tiga-tiganya boleh juga. Karena ini saling berkaitan. Itu ya. Jadi yang berkaitan dengan pengajaran bahasa itu bisa dilakukan. Apakah harus di lembaga formal? Nah, mungkin untuk saat ini saya bisa jawab, untuk sementara ini boleh di lembaga non-formal. Misalnya ada lembaga kursus yang mengajarkan bahasa Arab. Ada komunitas, misalnya komunitas orang-orang yang mencintai bahasa Arab, misalnya lalu mereka belajar bahasa Arab. Nah, ingin melakukan penelitian di sana secara kecil-kecilan boleh. Untuk saat ini masih boleh. Tapi untuk nanti menuju ke skripsi, nah itu nanti perlu arahan dari pembimbing. Jadi pembimbing yang akan melihat ruang lingkupnya, kebermanfaatannya, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi untuk saat ini mau coba dulu penelitian kecil-kecilan boleh dilakukan. Ya. Yang ketiga ada sastra. Sastra atau misalnya yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an pun juga boleh. Jadi kalau sastra itu ada dua yang bisa teman-teman teliti, baik secara lisan maupun secara tulisan. Sastra lisan ya misalnya ya mungkin ada film, ada apa? Audio atau apa gitu silakan diteliti. Sastra lisan, sastra tulisan juga boleh. Misalnya novel, teks-teks apa gitu. Nah, itu bisa diteliti. Nah, untuk sastra ini barangkali dosen-dosen yang memiliki keahlian di sastra ini lebih mengetahui apa saja yang bisa diteliti dalam ruang lingkup sastra. Gitu. Ada sastra itu dia biasanya punya metode tersendiri lagi untuk membedah. Gitu. Tapi kalau sejauh ini
rata-rata pasti semuanya sastra itu menggunakan yang namanya analisis isi, konten analisis. Nah, nanti di dalamnya ada lagi tuh, ada metode-metodenya lagi. Gitu. Tapi untuk saat ini, untuk metodologi penelitian, sastra itu dikaji biasanya menggunakan analisis isi. Kemudian, yang berikutnya ada penerjemahan. Nah, di PBAUNJ, ini ada, cuman cukup jarang ya. Walaupun boleh diteliti untuk penerjemahan, tapi masih jarang gitu mahasiswa yang mengambil ranah penerjemahan ini gitu. Jadi boleh meneliti bagaimana misalnya analisis kesalahan penerjemahan yang dilakukan oleh mahasiswa di PBAUNJ dari Indonesia ke Arab atau dari Arab ke Indonesia dan lain sebagainya. Atau misalnya mau meneliti mengenai mesin penerjemahan. Nah, rata-rata misalnya mesin penerjemahan itu banyak kelirunya di mana, tapi ini membutuhkan memang effort yang cukup besar ya kalau mau mengkaji mengenai mesin penerjemahan. Gitu. Nah, ini ruang lingkup yang bisa saya sampaikan ada bahasa Arab, pengajaran bahasa, sastra, dan penerjemahan. Nah, kalau tadi dari Paul Zainal, ruang lingkupnya bisa lebih luas lagi. Sampai ke pengajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus pun juga bisa. Untuk TKI misalnya, TKI yang mau disalurkan ke Arab Saudi, nah itu mau diteliti juga bisa. Gitu. Untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran atau bahkan materi ajar, bahan ajar itu juga bisa. Dan masih banyak lagi. Jadi ruang lingkupnya ini ternyata sangat luas untuk program studi PBAUNJ. Apa saja yang bisa diteliti, ruang lingkupnya luas. Tuh. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ke Sabita Zikra dengan Putra ya. Saya catat dulu namanya. Sabita dengan Putra. Nah, metode penelitian itu sudah kita bahas di pertemuan pekan lalu, yaitu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data. Nah, jadi metode penelitian itu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data. Datanya, bagaimana cara mendapatkan data? Ada 4 cara untuk mendapatkan data yang bisa menjadi objek penelitian. Kalau pekan lalu kita hanya membahas 2, data itu diraih secara rasional dan empiris, hari ini tambahan lagi ada 2, ditambah dengan sistematis dan valid. Jadi misal Aisyah Ubedillah mau mendapatkan data di sekolah misalnya. Aisyah tertarik nih, sekolah saya bagus, saya mau meneliti di sekolah saya gitu. Nah, apa yang harus Aisyah lakukan? Yang pertama, Aisyah perlu menetapkan secara rasional dulu, walaupun sekolahnya sudah bagus, barangkali masih ada permasalahan yang belum selesai, yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, secara rasional apa? Gitu. Nah, jadi Aisyah bisa menentukan terlebih dahulu, oh ternyata ada kekurangan di bagian ini, gitu, secara rasional. Lalu secara empiris bagaimana? Secara pengamatan indera misalnya. Walaupun misalnya sekolahnya bagus, tapi ternyata motivasi anak-anaknya kurang gitu untuk bahasa Arab. Tapi untuk yang lainnya berminat. Untuk bahasa Arab kok sepertinya kurang. Oh ternyata sekolahnya sekolah otomotif ternyata gitu. Nah, kan bisa. Dan itu jadi penelitian waktu itu oleh Doni Saputra. Doni, kakak kelas tuh. Nah, bimbingan saya dia meneliti di SMK. Di SMK otomotif. Nah, sudah ternyata memang motivasi berbahasa Arabnya kurang. Akhirnya Doni melakukan penelitian di sana. Gitu. Dia melakukan sebuah eksperimen. Nah, ternyata dia bisa meningkatkan minat belajar gitu. Nah, jadi secara rasional harus dilihat, secara empiris juga. Kemudian sistematis. Sistematis itu artinya kan runtut. Jangan kebalik-balik kalau ambil data. Namanya pretest misalnya. Misalnya ya Aisyah mau teliti pretest dengan posttest. Tapi pretestnya diteliti setelah diberikan materi. Kan itu tidak sistematis. Kalau setelah diberikan materi kan artinya posttest, bukan pretest. Itu. Nah, itu harus sistematis pengambilan datanya. Jangan terbalik-balik. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah valid. Datanya harus valid, harus benar, harus relevan. Contoh, Aisyah mau meneliti di sekolah. Nah, sumber data utamanya kan berarti kalau yang berkaitan dengan metode mengajar, artinya kan gurunya. Sumber data utama.
Kalau yang berkaitan dengan hasil belajar, data utamanya kan berarti si siswa. Nah, jangan tanya ke ibu kantin, jangan tanya ke juru parkir di sekolah atau satpam yang jaga sekolah karena datanya menjadi tidak valid. Itu. Jadi data yang valid itu bersumber dari orang atau bersumber dari orang aslinya gitu. Dari siapa nih yang mau kita teliti. Gitu. Nah, jadi dalam sebuah metode penelitian ada 4 hal ini yang harus teman-teman pegang. Secara rasional masuk akal, secara empiris memang terjadi seperti itu, secara pengambilan data sifatnya harus sistematis, dan terakhir harus valid, harus sesuai. Gitu. Ya. Nah, untuk apa sih kita melakukan penelitian? Pasti ada tujuan, pasti ada kegunaan. Memang pada intinya teman-teman mau melakukan penelitian agar bisa lulus S1, ya kan? Agar bisa bikin skripsi. Nah, ternyata tidak cukup sampai di situ. Jadi dengan teman-teman sudah selesai melakukan sebuah penelitian, artinya keterampilan berpikir, keterampilan bernalar, itu sudah teman-teman kembangkan. Itu. Jadi ada apa namanya? Hidden curriculum tuh apa ya? Ada hal lain yang sebenarnya sedang teman-teman lakukan. Jadi saat teman-teman meneliti, misalnya saya teman-teman membuat makalah harus presentasi. Ya kan? Sebenarnya kan tidak hanya melakukan presentasi dan membuat makalah, tapi ada manajemen waktu, ada kerjasama dengan tim, ada komunikasi dengan tim, bagaimana agar presentasinya berlangsung dengan lancar dan tanpa kendala. Nah, itu namanya ada hidden curriculum, ada hal lain di balik itu, ada keterampilan lain yang sedang teman-teman lakukan. Sama seperti menyusun skripsi. Jadi menyusun skripsi itu tidak hanya cukup membutuhkan kemampuan berpikir saja, tapi ternyata keterampilan itu juga penting. Keterampilan menggunakan laptop, Microsoft Word, ngetik Arab, bagaimana merapikannya, bagaimana memanage bimbingan jam 10 misalnya. Artinya itu harus dicetak sebelum jam 10. Misalnya yang mau dibimbing oleh dosen pembimbing. Nah, berarti saya harus ke kampus misalnya berangkat jam 8 atau jam 9 karena saya harus ke tukang fotokopian dulu. Nah, jadi ada alur seperti itu. Jadi memang untuk metode penelitian ini tidak hanya ada sifatnya mengembangkan keterampilan berpikir, tapi juga mengembangkan keterampilan secara individu. Gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Di sini saya membahas ada 3 tujuan untuk melakukan sebuah penelitian. Yang pertama, tujuannya atau kegunaannya adalah untuk pembuktian, membuktikan. Kalau kemarin saya mengambil contoh dari masak Indomie ya. Masak Indomie, mana yang lebih enak? Bumbunya dulu, bumbunya ikut direbus atau tidak gitu. Nah, itu kan artinya teman-teman sedang membuktikan mana yang lebih enak gitu. Nah, dalam penelitian yang sifatnya pembuktian ini itu berlangsung di penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang bersifat ingin membuktikan benar tidak kalau A dengan B ada hubungannya, A dengan B ada pengaruhnya, gitu. Jadi intinya penelitian kuantitatif itu sifatnya penelitian yang ingin membuktikan sebuah teori. Saya ambil contoh misalnya siapa misalnya Nadia Pitaloka misalnya ya. Dipanggil-panggilin satu-satu ya jadi contoh. Ya, misalnya Nadia Pitaloka. Nadia Pitaloka berasumsi bahwa, dan mungkin hampir semua kita di sini berasumsi bahwa kalau guru mengajar menggunakan permainan, ada permainan di dalam kelas, itu pasti anak-anak akan bersemangat. Pasti motivasi belajar anak-anak akan meningkat. Gitu. Nah, itu kan asumsi yang umum ya. Kemudian, Nadia Pitaloka menentukan nih, metode-metode yang sifatnya bermain tuh metode apa saja ya. Misalnya ada TGT, Team Games Turnamen. Ya, Team Games Turnamen. Ada TGT nih, ada poin permainan di dalamnya. Lalu Nadia cek hasil-hasil penelitian orang lain yang pernah ada. Ternyata memang sebagian besar TGT itu berhasil meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab. Gitu. Nah, artinya di situ
Nadia sedang berusaha mencari pembuktian. Benar nggak sih TGT itu meningkatkan hasil belajar? Ternyata hasil penelitian orang lain benar. Nah, kemudian kebetulan di sekolahnya Nadia, gurunya tidak pernah menggunakan misalnya gurunya masih menggunakan buku cetak, masih menggunakan LKS gitu. Nah, akhirnya motivasi belajar anak-anaknya rata-rata gitu. Dan Nadia ingin membuktikan, coba kalau sekali-kali saya pakai TGT di kelas ini. Saya mau buktikan nih, apakah motivasi belajar anak-anak ini akan meningkat atau tidak. Nah, akhirnya Nadia di situ menggunakan penelitian eksperimen pengaruh metode TGT terhadap motivasi belajar bahasa Arab di misalnya SMP mana, di sekolah mana. Nah, hasilnya itu adalah bukti. Bukti bahwa TGT itu efektif atau tidak. Nah, itu Nadia nanti yang akan tahu jawabannya. Gitu. Jadi sifatnya tuh pembuktian kalau kuantitatif. Lalu ada lagi, itu kalau tadi kan contohnya eksperimen. Misalnya contoh lainnya adalah korelasional misalnya. Misalnya Diana yang mau meneliti. Diana mau meneliti hubungan antara misalnya latar belakang ekonomi. Nah, itu bisa tuh jadi. Atau latar belakang pendidikan deh. Latar belakang pendidikan terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab. Gitu. Secara umum kan kita pasti ada pengaruhnya. Anak-anak di semester 1 itu terlihat latar belakang pendidikan pesantren. Pasti mereka misalnya percaya diri saat diminta berbicara menggunakan bahasa Arab di semester 1. Karena mereka sudah punya kemampuan sebelumnya dari bahasa Arab gitu. Nah, misalnya Diana ingin membuktikan di SMA misalnya. Misalnya nanti Diana pas PKM ngajarnya di MA. Nah, yang masuk MA itu ada yang dari MTS, ada yang dari SMP. Nah, Diana ingin membuktikan benar tidak ya ada pengaruhnya, ada hubungannya antara latar belakang pendidikan terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, itu bisa diteliti di situ. Jadi, penelitian kuantitatif itu sifatnya penelitian yang ingin membuktikan asumsi atau teori yang ada di benak kalian. Tuh, nah, untuk kuantitatif itu nanti ada 3 metodenya, eksperimen, korelasional, dengan ex post facto. Jadi ada kekhasannya. Ada yang diberi perlakuan, ada yang tidak diberi perlakuan. Jadi ada yang pakai treatment, ada yang tidak pakai treatment. Nanti mungkin begitu masuk ke pembahasannya, disitulah teman-teman akan ngeh, oh bedanya ini. Gitu ya. Nah, itu untuk kegunaan pertama, pembuktian. Memang rata-rata banyak mahasiswa yang mengambil jalur ini, jalur pembuktian. Karena untuk level S1 kan teman-teman yang penting bisa meneliti sesuai dengan langkah-langkahnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kegunaan berikutnya yang bersifat penemuan, menemukan sesuatu. Mau ambil langkah ini boleh juga, silahkan. Gitu. Insya Allah teman-teman semua kuat ya. Untuk penelitian yang penemuan itu biasanya dalam ranah kualitatif. Dalam ranah kualitatif ada penelitian, analisis isi, etnografi, studi kasus. Nah, ada 3 itu yang dipelajari di mata kuliah ini. Contoh, saya ambil tadi Zuniko ya. Si ada Zuniko. Nah, Zuniko mau penemuan. Penelitian tujuannya ini menemukan. Benar tidak yang saya tanyakan kemarin saat seminar kuliah umum. Nah, saat kuliah umum itu tidak terjadi hanya di pesantren saya misalnya gitu. Saya ingin meneliti juga di pesantren lain misalnya gitu kan. Nah, Zuniko melakukanlah penelitian misalnya kan sebenarnya sudah banyak yang meneliti di yang namanya Gontor, pesantren terkenal ya. Nah, jadi sudah banyak yang melakukan penelitian. Nah, mungkin Zuniko ingin meneliti di pesantren yang modern, misalnya gitu. Misalnya di mana? Darul Qolam misalnya. Zuniko mau meneliti di Darul Qolam. Penelitian etnografi atau studi kasus ya, yang berkaitan dengan bentuk-bentuk interferensi yang terjadi di pesantren Dar el Qolam. Nah, misalnya gitu. Nah, hasil dari temuan, hasil data yang didapatkan oleh Zuniko itu bisa dikatakan sebagai sebuah penemuan. Ternyata banyak bentuk-bentuk bahasa yang dibuat oleh masyarakat siswa yang baru mempelajari bahasa Arab. Gitu. Nah, data itu sifatnya penemuan.
Gitu. Jadi menemukan nih, oh ternyata tidak hanya maza-maza, banyak sekali yang dibentuk oleh si anak-anak ini. Karena apa? Karena ada namanya interferensi. Ada pengaruh kebiasaan penggunaan bahasa ibu terhadap keterampilan belajar bahasa keduanya. Gitu. Nah, sifatnya penemuan. Nah, itu tadi contohnya kan yang etnografi atau studi kasus ya. Kemudian ada juga yang sifatnya tadi analisis isi. Misalnya ada sastrawan atau ada karya sastra dari Arab yang teman-teman minati. Misalnya contohnya Nadia Umul Khairat. Misalnya Nadia suka membaca novel. Nah, ada novel Arab yang disukai oleh Nadia. Kemudian si sastrawan atau sastrawati ini cenderung meneliti mengenai nilai-nilai yang sifatnya feminisme, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai sosial atau apa. Nah, sehingga karena Nadia tertarik dengan ingin mengkaji lebih dalam mengenai novel tersebut, nah misalnya Nadia bisa menentukan satu poin yang akan dikaji mendalam dalam sebuah karya sastra. Misalnya tadi nilai-nilai sosial, ya kan? Nilai-nilai sosial dalam novel karya Jamilah, misalnya gitu, dalam novel karya Jamilah dan implementasinya terhadap pengajaran sastra di PBA misalnya. Nah, apa yang keluar dari situ itu kan menjadi data temuan gitu. Nah, data temuan itulah yang menjadi tujuan dari penelitian ini, mendapatkan data nilai sosial gitu. Nah, jadi ada dua ya, baru ada pembuktian, ada penemuan. Dan yang terakhir ada untuk tujuan pengembangan. Nah, ini penelitian gabungan, mixed method. Penelitian gabungan. Pengembangan itu bisa dalam sifatnya meningkatkan nilai menjadi maksimal. Nah, itu dilakukan di PTK, penelitian tindakan kelas. Itu di apa namanya? Ada siklus-siklus penelitiannya. Jadi misalnya sudah dibeli treatment, ternyata kenaikannya cuma dari 60 kenaikannya cuma ke 70. Lalu treatment lagi siklus kedua sampai naik ke 80. Nah, begitu satu kelas nilainya sudah bagus, semuanya ada di rata-rata 80 sampai 90, artinya siklus ini berhasil untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan, misalnya gitu. Nah, itu yang dilakukan di PTK. Ada juga penelitian pengembangan research and development. Nah, ingin mengembangkan sebuah produk. Mengembangkan sebuah produk ini gunanya untuk apa? Ya, untuk memberikan manfaat bagi sekolah atau lembaga tertentu gitu. Kakak-kakak kelas banyak yang melakukan penelitian pengembangan karena mungkin tidak ditemukan masalah lain di misalnya di sekolahnya. Misalnya di sekolahnya ternyata cara mengajar gurunya baik, misalnya metode gurunya oke, motivasi siswanya juga bagus misalnya, tapi sayangnya di sekolah itu belum pernah menerapkan misalnya media-media terkini gitu. Untuk misalnya untuk evaluasi pakai tes tulis terus gitu. Nah, mungkin bisa jadi anak-anak juga boring misalnya atau sesekali perlu diselipkan misalnya media baru entah word wall apa banyak sih sebenarnya Quizizz dan lain sebagainya. Tapi kalau Quizizz kan sudah jenuh ya, sudah banyak yang meneliti. Nah, mungkin teman-teman mau mengembangkan yang lain misalnya ada lektora dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikembangkan. Nah, jadi itu adalah simpulan dari eh, cara kita untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi pada intinya untuk mendapatkan data ada 4 hal ini yang harus teman-teman lakukan: rasional, empiris, sistematis, dan valid. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuan untuk apa itulah yang menentukan yang menentukan metode yang teman-teman akan gunakan. Tuh, ya. Nah, ini selayang pandang saja mengenai perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kenapa kuantitatif dikatakan sebagai penelitian tradisional? Karena kuantitatif itu penelitian yang memang pertama ada. Yang pertama kali ada itu memang tradisional kuantitatif. Kemudian berkembang, ya, makanya lebih modern yang kualitatif itu. Karena ada penelitian berikutnya. Karena dengan asumsi, dengan argumentasi bahwa penelitian itu
tidak harus dinilai dalam bentuk kuantitas, dalam bentuk angka-angka gitu. Tapi kita juga perlu tahu, misalnya kualitas dari sesuatu dan lain sebagainya yang tidak bisa dijabarkan melalui angka gitu. Misalnya tadi mau penelitian di sebuah pesantren, kan tidak bisa dijabarkan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk narasi kan, data-data gitu, data informasi. Ada kemarin kakak kelas kalian, Siti Maria, meneliti mengenai penerapan kurikulum MBKM gitu. Nah, itu kan sifatnya kan bukan data, melainkan sifatnya bukan data angka, tapi data berbentuk lain gitu. Nah, jadi ini salah yang pandang saja perbedaan kuantitatif dengan kualitatif, karena kuantitatif itu lebih pertama kali hadir. Kemudian ini saya langsung ke sini. Dalam penelitian kuantitatif itu peneliti independen. Penelitinya independen, dia tidak bersinggungan dengan banyak orang. Tapi saya tidak bisa katakan begitu ya. Dia bersinggungan dengan orang yang sudah ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Misalnya Hana Sofa mau meneliti tadi metode TGT. Nah, artinya Hana Sofa hanya akan bersinggungan dengan siswa di kelas 10.1 dengan 10.2 misalnya gitu. Nah, di situ ya udah bersinggungannya sama dengan itu saja gitu. Dan mungkin dengan guru di kelas itu. Gitu. Jadi kalau kuantitatif peneliti sifatnya independen. Ya dia berdiri di situ saja gitu. Tapi kalau kualitatif penelitinya interaktif, dia harus berinteraksi dengan berbagai macam orang, berbagai macam dokumen. Contoh misalnya tadi, Zuniko mau meneliti di pesantren. Nah, artinya bagaimana cara mendapatkan datanya? Kan Zuniko harus terjun, nyemplung ke pesantren itu. Gak mungkin Zuniko hanya sampai gerbang. Yang diteliti datanya hanya bersumber dari anak-anak yang keluar dari gerbang. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Pasti harus masuk ikut ke dalamnya. Nah, artinya di situ Zuniko harus berinteraksi dengan siswa yang tidak ditentukan sejak awal. Kalau tadi kan sudah ditentukan sejak awal yang kuantitatif kan, kelas 10.1 dan kelas 10.2. Kalau kualitatif bisa jadi harus berinteraksi dengan siswa, harus wawancara terhadap guru, kepala yayasan, dan lain-lain. Gitu. Itu yang membedakan desain kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian berikutnya ada ini. Kalau kuantitatif cenderung membuat generalisasi. Maksudnya cenderung membuat generalisasi adalah seperti kemarin saya menjelaskan mengenai populasi dan sampel saat kita mau membeli jeruk. Kalau satu jeruknya manis, artinya satu tumpuknya itu semuanya manis. Gitu. Nah, artinya kita bisa mengeneralisasi. Kalau misalnya TGT berhasil di MAN 3 di DKI Jakarta, Jakarta Timur misalnya, berarti TGT kemungkinan akan berhasil di semua MAN di DKI Jakarta. Kenapa? Karena kurikulumnya sama. Terus cara mengajar guru-gurunya semuanya sama karena sama-sama MAN misalnya. Karena variabel atau karakternya itu sama. Nah, kalau berhasil di sekolah MAN sekian berarti berhasil di tempat lainnya juga. Nah, tapi generalisasinya tidak bisa terlalu luas. Kalau berhasil di MAN artinya pasti berhasil di SMA juga, belum tentu. Karena SMA kan mungkin apalagi misalnya tadi SMK otomotif. Nah, gitu. Jadi belum tentu. Jadi generalisasinya hanya di yang memiliki karakter yang sama dengan tempat yang kita teliti. Gitu. Itu kalau kuantitatif ya. Ibaratnya satu jeruk, kalau satu jeruknya manis, berarti satu tumpukan jeruk yang dijual oleh pedagang itu manis semua. Sementara kalau kualitatif sifatnya transferability. Transferability itu bisa ditransfer dalam situasi yang sama. Contoh, misalnya, kembali ke penelitian Zuniko tadi, misalnya mau meneliti di pesantren. Gitu. Nah, itu hasil penelitiannya bisa ditransfer ke pesantren-pesantren yang serupa. Tapi mungkin tidak bisa ditransfer misalnya ke pesantren yang ada di Malaysia. Karena secara bahasa berbeda kita dengan orang Malaysia walaupun sama-sama Melayu. Nah, bisa jadi cara membentuk bahasanya berbeda. Atau misalnya tidak bisa ditransfer ke pesantren yang ada di misalnya di Sulawesi misalnya gitu. Karena kecenderungannya kan kita itu
melakukan interferensi dari bahasa kita. Misalnya orang Sulawesi terbiasa menggunakan bahasa daerah mereka ketimbang bahasa Indonesia. Kalau Pulau Jawa kan pasti rata-rata menggunakan bahasa Indonesia, pasti paham bahasa Indonesia misalnya. Jadi bisa ditransfer. Jadi hasil penelitian di Dar el Kolam misalnya bisa ditransfer ke semua pesantren yang seperti itu, yang sama dengan Dar el Kolam. Artinya ditransfer itu maksudnya adalah bisa jadi pesantren-pesantren lain itu juga seperti ini kejadiannya gitu. Jadi bisa diasumsikan seperti itu. Jadi hanya ditransfer ke ke dalam situasi yang sama dengan tempat kita meneliti. Tapi kalau generalisasi itu bisa berlaku secara general. Walaupun sama-sama bentuknya sepertinya bisa ditransfer juga gitu. Jadi maksudnya kita bisa berasumsi kalau di sini berhasil berarti di sana juga pasti akan berhasil karena karakternya dua-duanya sama gitu ya. Nah, kemudian untuk penelitian kuantitatif itu sifatnya sebab akibat. Makanya menggunakan variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Tapi kalau kualitatif sifatnya timbal balik. Bisa jadi bukan karena X ke Y saja, tapi X ini faktornya banyak hal. Nah, nanti kita bahas nih mengenai variabel setelah ini. Ya, jadi kalau kuantitatif sifatnya sebab akibat, kalau kualitatif sifatnya bisa timbal balik. Gitu. Sebentar ya, teman-teman. Saya off sebentar, 5 menit saja. Maaf. Ya, oke, maaf. Ada mahasiswa tadi ke rumah. Oke, saya lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian ya. Variabel penelitian ini identik dengan penelitian yang kuantitatif. Variabel penelitian identik dengan variabel yang kuantitatif. Penelitian yang kuantitatif. Apa yang disebut dengan variabel? Nah, variabel itu gampangnya adalah variasi. Bervariasi. Segala sesuatu yang bervariasi itu bisa kita katakan sebagai variabel. Mudahnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Artinya kalau dia bervariasi, tinggi badan kan bervariasi. Berat badan kan bervariasi. Hasil belajar bervariasi. Motivasi, sifat, sikap, dan lain sebagainya itu kan semuanya bervariasi. Nah, jadi segala sesuatu yang bervariasi kita bisa katakan sebagai variabel. Teman-teman, maaf saya izin lagi sebentar ya. Ini ada mahasiswa mau minta tanda tangan dulu sebentar. Maaf, terputus ya tadi ya. Oke, tadi variabel atau segala sesuatu yang bervariasi. Jadi dalam penelitian itu ada dua variabel, pasti ada dua variabel. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas.
Yang kedua ada variabel dependent atau variabel terikat. Variabel bebas itu intinya variabel X, variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Nah, apa sih maksudnya ini? Gitu kok susah sekali difahami misalnya gitu. Nah, saya coba sajikan dalam ini ya, misalnya dalam contoh. Variabel ini cenderung digunakan untuk penelitian kuantitatif. Contohnya begini. Kita sudah diingat ya, teman-teman, ada variabel X, ada variabel Y. Variabel X itu variabel yang mempengaruhi. Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Ya, jadi yang memberikan pengaruh itu si X, misalnya gitu. Nah, contoh, ada 3 orang di kelas ini yang ingin meneliti, oke, contoh yang mana? Yang ingin meneliti mengenai misalnya keterampilan berbicara bahasa Arab. Keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, kita letakkan keterampilan berbicara bahasa Arab itu sebagai variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Ya, variabel Y atau variabel yang dipengaruhi keterampilan berbicara bahasa Arab. Ya, atau kalam. Nah, coba sekarang saya tanya nih satu-satu. Ke nih si anak kembar, Fauzia atau Intan. Kira-kira keterampilan berbicara bahasa Arab itu kemampuan seseorang bisa berbicara bahasa Arab. Itu karena apa? Dipengaruhi oleh apa? Ya, coba salah satu jawab. Karena faktor lingkungan, Ustazah. Lingkungan, oke. Lingkungan belajar. Oke, boleh. Jadi, keterampilan berbicara bahasa Arab sekelompok siswa itu dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Oke, boleh, bisa. Atau misalnya tadi, latar belakang pendidikan, itu juga bisa. Bisa nggak misalnya metode tertentu dari gurunya? Karena gurunya menerapkan metode yang menarik gitu, akhirnya keterampilan berbicara anak-anak tuh ikut ikut termotivasi untuk meningkat gitu. Bisa tidak? Bisa, misalnya metode mengajar gurunya. Bisa. Atau ada hal lain? Ada hal lain yang mempengaruhi keterampilan berbicara? Kosakata? Belajar. Ya, Hana? Motivasi belajar, Ustaz. Motivasi belajar, boleh. Motivasi belajar. Oke. Kalau kosakata berpengaruh nggak? Perbendaharaan kosakata terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab. Kira-kira mana yang berpengaruh? Ya, kata bahasa kan juga berpengaruh. Nah, ternyata banyak nih. X-nya misalnya kata bahasa, penguasaan tata bahasa ya. Nah, jadi variabel X dengan variabel Y itu gampang memahaminya seperti ini. Variabel Y itu adalah variabel yang apa? Yang dipengaruhi atau terikat. Kenapa dia terikat? Ya karena sudah kita ikat di sini. Kita mau intinya itu hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Arab. Udah kita ikat. Intinya kita ikat. Nah, lalu kita lihatlah faktor-faktor atau hal-hal atau variabel-variabel lain yang menyebabkan variabel Y ini bisa berubah. Gitu. Nah, itu yang tadi kembali ke slide yang ini. Nah, makanya sifatnya penelitian kuantitatif itu sebab akibat, cenderung membuat generalis. Oh ya, lebih kepada ini, sebab akibat. Nah, karena sebab kosakata perbendaharaan kosakata anak masih si siswa yang apa namanya banyak, sehingga menyebabkan keterampilan berbicara bahasa Arabnya pun ikut bagus karena dia banyak kosakatanya. Pasti berbeda dengan anak-anak yang tidak ada kosakata, yang apa kurang kosakatanya. Karena gurunya mengajar menggunakan metode-metode yang interaktif,
sehingga nilai keterampilan berbicara bahasa Arab ikut meningkat. Gitu. Nah, ini untuk lebih mudahnya teman-teman memahami variabel X dengan variabel Y. Variabel Y adalah variabel yang terikat. Kenapa? Karena dia terikat. Karena banyak faktor yang menyebabkan keterampilan berbicara ini bisa meningkat atau menurun. Ini ada 5 faktor. Mau dijadikan 15 pun juga bisa. Kan banyak sekali. Tata bahasa, dan lain sebagainya, lingkungan belajar. Kebiasaan menonton film Arab misalnya. Nah, bisa jadi menambah tuh kosakata. Kebiasaan bernyanyi lagu Arab. Nah, dari situ misalnya dia bisa meningkatkan kosakata untuk keterampilan berbicara kan mungkin. Nah, jadi ada banyak faktor dan variabel. Kalau variabel X ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, kemudian untuk S1 cukup ambil satu variabel saja. Satu variabel saja. Jadi kalau dengan gambaran saya ini untuk S1 ini bisa untuk 5 orang, 5 mahasiswa melakukan penelitian ini. Itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi misalnya Hana, lingkungan belajar terhadap keterampilan berbicara, Arya, metode mengajar guru terhadap keterampilan berbicara, kemudian Lutfia, perbendaharaan kosakata, Hammam, penguasaan tata bahasa, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, di penelitian kuantitatif. Nah, kemudian nanti ada karakter-karakter penelitian. Jadi lingkungan belajar ini tidak bisa diteliti menggunakan eksperimen. Kenapa? Karena lingkungan belajarnya memang sudah ada. Atau misalnya motivasi belajar, nggak bisa dieksperimenkan. Perbendaharaan kosakata, emang sudah begitu mau dieksperimenkan bagaimana lagi? Nah, kalau yang bisa dieksperimenkan misalnya metode mengajar guru. Kenapa? Karena metode mengajar guru bisa diubah. Yang biasanya guru menggunakan ceramah, diubah menjadi bernyanyi, misalnya gitu. Nah, itu kan bisa diubah. Tapi kalau lingkungan belajar kan tidak bisa diubah. Ya memang sudah dia lingkungannya di situ, gitu, tidak bisa diubah. Nah, jadi nanti ada jadi 5 variabel X ini bisa diteliti menggunakan metode-metode yang berbeda. Ada eksperimen, ada korelasional, ada ex post facto. Gitu. Nah, jadi intinya eksperimen korelasional dengan ex post facto itu menggunakan variabel X dengan variabel Y. Kapan digunakannya? Nanti kita bahas begitu kita masuk di pembahasan mengenai 3 metode tersebut. Sampai sini jelas perbedaan antara variabel X dengan variabel Y? Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi punya gambaran gitu. Nah, ini metode pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini yang akan kita pelajari di mata kuliah metodologi penelitian ini. Kuantitatif, jadi 2 pertemuan yang akan datang itu kita kalau tidak salah masuknya ke penelitian korelasional. Korelasional, ex post facto, dengan eksperimen. Nah, jadi yang si 5 variabel X tadi itu bisa diteliti menggunakan korelasional, ex post facto, atau eksperimen. Tergantung yang mana yang mau diteliti. Gitu. Ini untuk kuantitatif, yang sifatnya pembuktian. Ingin membuktikan betul tidak sih kalau kebiasaan bernyanyi itu bernyanyi bahasa Arab berpengaruh terhadap keterampilan berbicara. Gitu. Ingin dibuktikan. Oh, ternyata tidak gitu. Ternyata bahasa Arab yang dinyanyikan misalnya bahasa Arab Amiyah. Sementara yang mau dinilai bahasa Arabnya Fusha misalnya. Misalnya terlalu jauh perbedaan bahasanya ya tentu saja mungkin tidak terlalu berpengaruh gitu. Nah, kemudian untuk penelitian kualitatif setelah UTS kita bahas nih ada analisis isi, etnografi dengan studi kasus. Nanti kita bahas secara mendalam di sana. Ya. Dan ada penelitian gabungan PTK dengan penelitian pengembangan. Rata-rata sih memang di penelitian gabungan mahasiswa mengambil di penelitian pengembangan. Karena kalau untuk PTK tuh harus ada siklus, paling tidak ya memang guru yang mengajar di sana. Oke. Nah, kalau ini kapan penelitian itu menggunakan kuantitatif dan kapan penelitian itu menggunakan kualitatif. Kalau saya bisa berikan gambaran, penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu ibarat
teman-teman masuk ke hutan yang lebat misalnya gitu. Pohonnya banyak. Bayangkan teman-teman masuk ke dalam hutan. Ya, udah dibayangkan? Jadi kalau penelitian kuantitatif, itu masalah yang diteliti, titik tolak permasalahannya sudah jelas. Artinya, saat misalnya Rohma Konita, saat misalnya Rohma Konita mau masuk ke dalam hutan, harus sudah jelas apa yang mau dicari di dalam hutan tersebut. Misalnya Rohma Konita mau mencari buah manggis misalnya. Masuk dalam hutan, di sana ternyata ada pohon banyak sekali, berbagai macam pohon, yang mau dicari adalah buah manggis. Nah, itu ibarat teman-teman ingin meneliti kuantitatif. Jadi masalahnya sudah jelas. Yang mau dituju tuh sudah jelas. Gitu. Sudah jelas. Jadi masuk ke dalam, ada manggis nggak? Oh, ada. 1, 2, 3. Bawa keluar, diolah manggisnya, selesai penelitiannya. Gitu. Tapi kalau kualitatif, masalah yang menjadi titik tolak penelitian, mungkin saya boleh tambahkan gini, boleh belum jelas. Ya, belum jelas gitu. Tapi intinya saya ingin meneliti yang ada di dalam hutan tersebut gitu. Nah, jadi mungkin waktu penelitian awal Rohma Konita misalnya buah manggis di hutan rimba mana gitu misalnya. Tapi begitu masuk ke dalam, ternyata buah manggis nih banyak sekali tipe-tipenya gitu. Ternyata tidak hanya ada buah manggis di situ, ada buah lainnya. Ada jeruk, ada apel, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba penelitiannya Rohma Konita melebar. Nah, itu bisa dilakukan di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif tidak. Walaupun di sana ada jeruk, ada apel, karena sudah ditentukan sejak awal yang mau diteliti adalah manggis, ya udah manggis aja, jangan melebar kemana-mana. Gitu. Tapi kalau kualitatif bisa, mungkin saja terjadi. Gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau kualitatif itu memang rata-rata yang meneliti kualitatif itu justru pertanyaan penelitiannya akan bertambah karena sudah terjun ke lapangan, sudah masuk ke dalam, oh ternyata ini harus diiniin juga, harus ditanyakan juga, harus diteliti juga gitu. Jadi kalau penelitian kualitatif itu bisa melebar tergantung saat proses penelitian. Tapi kalau kuantitatif sudah ditetapkan sejak awal. Gitu. Ya. Jadi mungkin itu gambaran saya kapan penelitian itu dilakukan atau diteliti secara kuantitatif dan kapan dilakukan secara kuantitatif. Gitu ya. Kalau ini mungkin sudah paham ya. Peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi, ingin mengetahui pengaruh atau perlakuan terhadap variabel lain, ingin menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu asumsi-asumsi tadi tuh. Berhipotesis dulu kalau di kuantitatif. Mendapatkan data dan lain sebagainya. Kalau yang kualitatif, memahami makna, memahami interaksi sosialnya lebih luas memang kualitatif itu. Gitu. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya sama saja ya. Kompetensi si peneliti kuantitatif dan kualitatif itu sama saja. Intinya memiliki wawasan terhadap apa yang ingin diteliti. Nah, kalau kuantitatif, teorinya pun harus kuat. Teori harus kuat karena hipotesis dan kerangka berpikir munculnya dari teori ini. Terus memahami jenis metodenya, bagaimana mengambil sampel gitu. Pada intinya sih itu. Ya. Jadi ada kekhasan khusus. Kalau tadi di kelas sebelum ini ada yang bertanya, biasanya kita tuh kalau mau meneliti di kuantitatif atau di kualitatif harus struggle-nya tuh di mana gitu. Pertanyaan tadi di kelas sebelah. Harus kuatnya di mana atau kita harus struggle itu apa ya? Harus gigih gitu. Harus gigihnya di mana gitu. Nah, tadi jawaban saya dengan Prof. Zainal bahwa di setiap penelitian, setiap metode penelitian itu punya caranya masing-masing. Dia punya cara masing-masing dan punya kekhasan atau kesulitannya masing-masing. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan walaupun sama-sama kuantitatif antara eksperimen dengan korelasional, kekhasannya berbeda. Bahkan antara eksperimen dengan eksperimen. Contoh misalnya Aisyah dengan Hana. Nah, Aisyah dengan Hana sama-sama eksperimen. Tapi yang Aisyah pakai eksperimennya dengan tipe yang
pretest dan posttest. Nah, artinya kan cukup satu kelas. Tapi kalau Hana pakainya 2 kelas. Ada kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Jadi Aisyah dalam seminggu dia masuknya 1 kali misalnya, berarti dalam sebulan cuma masuk 4 kali. Nah, kalau Hana artinya kan dalam seminggu masuknya 2 kali. Di kelas 10.1 sebagai kelas eksperimen, kelas 10.2 sebagai kelas kontrol. Seminggu masuknya 2 kali, sebulan artinya masuknya 8 kali. Padahal sama-sama eksperimen antara Hana dengan Aisyah. Gitu. Jadi struggle-nya berbeda-beda, tergantung metodenya apa, dan di dalam metode itu ada langkah-langkahnya lagi, yang mana yang mau kalian ambil. Tapi tidak perlu khawatir, karena survei sudah membuktikan bahwa PBA rata-rata, kan kalian kelulusannya kalau tidak di semester 7, semester 8, semester 9 kan, nggak ada yang, jarang sekali yang lulus di semester 14, semester 13 gitu. Artinya sudah 7 tahun dia S1. Jarang. Nah, jadi penelitian-penelitian ini mungkin terdengar rumit dan sulit karena sebenarnya teman-teman belum menjalani. Tapi begitu teman-teman sudah menjalani, sudah tahu, oh langkahnya seperti ini. Seperti tadi tuh mau masuk hutan. Oh, yang mau dicari itu. Nah, langkah untuk mencapai ke situ itu apa? Nah, tentukan metodenya. Nah, karena setiap metode itu ada memiliki langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Nah, jadi pasti beda-beda tuh setiap metode langkah-langkahnya. Gitu, ya. Oke, sampai sini cukup jelas materi hari ini mengenai ruang lingkup penelitian. Jelas ya, oke, baik. Silakan terbuka kesempatan untuk bertanya. Yahya, silakan Yahya Adli. Oh, baik, Ustazah, izin bertanya. Hmm, Eh, saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak Ustazah kayak misalkan kita ini bisa tahu metode penelitian itu hanya dari judulnya, kayak misalkan, oh kalau misalkan judulnya ini tuh berarti metodenya tuh ini kayak gitu. Kira-kira ada kayak eh, penggolongannya gitu nggak Ustazah? ya, Itu oke. pertanyaan dari saya, Ustazah. Terima kasih. Oke, terima kasih Yahya Adli. Oke, pertanyaan yang bagus dari Yahya. Ini di room chat, sebelum menjawab pertanyaan Yahya, saya kirim link untuk mengisi presensi ya. Silakan diisi pertemuan kedua hari ini. Ya. Oke, sambil mengisi, saya sambil menjawab pertanyaan Yahya. Ya, betul Yahya. Jadi, kadang dari membaca judulnya saja, apakah kita bisa menentukan metode apa yang digunakan? Bisa, sangat bisa. Apalagi kalau misalnya judulnya benar-benar judul skripsi. Kalau judul skripsi itu kan harus lengkap selengkap-lengkapnya. Dan terkadang di bawahnya itu ada tanda kurung loh. Misalnya ada tanda kurung penelitian eksperimen di sekolah mana, penelitian pengembangan di prodi mana gitu. Nah, jadi ada yang seperti itu. Tapi misalnya tidak ada tuh tanda kurung itu. Apakah kita bisa mengetahui dia menggunakan metode apa? Bisa saja. Karena penelitian eksperimen itu identik dengan kata pengaruh, taksir. Kalau ada taksir di depannya, ini pasti eksperimen, pengaruh. Tapi kalau hubungan, di depannya ada kata hubungan. Nah, kalau hubungan itu berarti penelitiannya bisa korelasional, ya hanya korelasional. Tapi kalau pengaruh, gini, kalau pengaruh itu bisa eksperimen, bisa expose facto. Tapi kalau hubungan itu hanya korelasional. Nah, terkadang dari judul saja ini eksperimen atau expose facto di depannya sama-sama pengaruh, kan sama-sama kata pengaruh. Tinggal teman-teman lihat variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Kalau variabel X-nya bisa dimanipulasi itu dalam arti diberikan treatment. Kayak tadi nih, penerapan metode TGT untuk keterampilan berbicara. Metode TGT itu kan bisa diganti kan dengan metode lain. Metode STAD, metode Jigsaw. Oh, berarti ini eksperimen. Tapi kalau misalnya depannya pengaruh
latar belakang pendidikan terhadap keterampilan berbicara. Oh, latar belakang pendidikan itu nggak bisa diubah. Saya nggak bisa mengubah latar belakang pendidikannya Yahya. Kalau dia misalnya alumni mana Yahya? Mana atau dari pesantren? Dari pesantren Ustazah. Pesantren. Saya nggak bisa mengubah variabel ini gitu ya. Ya nggak bisa saya ubah. Nah, artinya oh berarti dia expose facto. Expose facto itu artinya dia sudah terjadi. Gitu. Nah, terkadang dari judul saja kita sudah bisa apa namanya menentukan metode apa yang digunakan oleh si peneliti ini. Nah, terkadang juga saat kita melakukan penelitian, kita harus membuat judul yang jangan sampai apa namanya seperti bersinggungan dengan metode lain. Contoh suka ada kata peningkatan. Nah, kata peningkatan itu identik dengan PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kalau ada istilah peningkatan, nah itu cenderung atau tarkiyah misalnya itu cenderung ke PTK. Ya, jadi saat teman-teman mau meneliti menggunakan eksperimen, terkadang, cuma ini terkadang ya, terkadang kata tarkiyah itu sebaiknya jangan digunakan. Misalnya pengaruh apa? Metode bernyanyi terhadap peningkatan kemampuan kosakata misalnya gitu. Nah, kan biasanya pakai tarkiyah nih. Tarkiyah, peningkatan kemampuan kosakata. Nah, terkadang tuh diganti dengan saytoroh misalnya gitu. Dengan keluasan kosakata. Karena kata tarkiyah atau peningkatan itu identiknya untuk PTK. Gitu ya. Jadi memang benar pertanyaannya ya, bisa jadi saat kita sudah melihat sebuah penelitian, kita tahu metode apa yang dia gunakan. Gitu. Karena memang ya gitu, metode-metode tertentu, cara menyajikan judulnya sudah ada pakemnya. Gitu. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y nah, gitu udah pasti. Hubungan variabel X terhadap variabel Y nah gitu di mana itu udah pasti. Terus bagaimana dengan yang analisis isi atau penelitian kualitatif. Nah, terkadang penelitian kualitatif itu judulnya tuh nggak ada pengaruh, nggak ada hubungan, nggak ada peningkatan gitu. Langsung. Misalnya, nilai-nilai sosial dalam karya sastra Ukti Jamilah. Nah, misalnya siapa gitu ya, nama penulisnya gitu. Misalnya nilai-nilai sosial dalam karya sastra siapa gitu. Nah, terkadang yang seperti itu tuh yang oh dia analisis isi apa ya ini? Analisis isi atau apa ya? Nah, itu baru dilihat ke dalam gitu. Terkadang untuk penelitian pengembangan seringkali ada kata pengembangan di depannya. Pengembangan media pembelajaran apa ABC untuk keterampilan berbicara bahasa Arab gitu. Nah, kalau untuk penelitian pengembangan terkadang pakai kata pengembangan di depannya, tapi terkadang menggunakan kata model. Model media pembelajaran apa gitu. Ada juga yang pakai pengembangan media apa gitu. Nah, kapan pakai pengembangan, kapan pakai model itu nanti kita bahas di pertemuan yang fokus membahas R&D gitu. Oke ya. Jadi teman-teman setelah mengetahui penelitian kuantitatif, makanya di RPS itu kan saya membunyikan kalau wajib menyajikan penelitian yang pernah ada. Ya, misalnya Abdullah Hammam misalnya kebagian presentasi eksperimen. Kan di situ saya minta teman-teman harus menyajikan penelitian eksperimen yang pernah ada. Gitu kan? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya karena sudah tahu kalau eksperimen itu pasti depannya ada pengaruh. Penelitian pengaruh misalnya gitu. Mau searching di apa nih misalnya Google Scholar pengaruh dan keterampilan bahasa Arab. Nah, banyak tuh nanti pengaruh-pengaruh. Oh, berarti eksperimen nih semua. Gitu ya, ada kekhasannya. Setiap penelitian punya kekhasan dalam penyajian judul. Tuh, oke? Jelas ya, mudah-mudahan teman-teman. Oke, silakan. Yang lain, ada yang ingin bertanya? Zuniko. Oh iya, ada Torik Zuniko dulu yang saya lihat. Iya, saya tadi kan kalau ngomongin yang kuantitatif itu kan kita bisa ngambil contoh X itu
banyak ya Ustazah. Kayak misalkan 5, 4, 3 gitu. Tapi kalau misalkan kita bandingin gitu Ustazah, kayak misalkan kita mau ambil tentang praktek bahasa Arab dan lingkungan bahasa Arab itu ternyata lebih Oh ya, apa namanya, lebih lebih berpengaruh dominan. kita berpraktek bahasa Arab sehingga keterampilan kita berbahasa itu bagus gitu. Itu bisa gitu nggak usah. Jadi kita bandingin eh, dua variabel X gitu gitu. Iya, oke. Maksudnya Zuniko di sini variabel X-nya ada 2 yang mau diteliti ya. Ya tapi dibandingin gitu saya. Ya, dibandingkan variabel X1 atau X2 yang paling berpengaruh untuk Ya. variabel Y gitu ya. Itu Mm-mm. bisa diteliti, sangat bisa. Tapi itu biasanya di ranah S2. Mana Zuniko? Kok hilang? Tadi. Oh, ada. Oke. Nah, kalau di S1 itu cukup satu variabel saja, karena teman-teman hanya ingin membuktikan satu variabel. Cukup X terhadap Y. Tapi kalau misalnya X-nya mau ada 2, boleh silahkan. Tapi memang kebanyakan itu penelitiannya dilakukannya di S2. X1, X2 terhadap Y. Mana yang paling tinggi pengaruhnya gitu kan? Nah, gitu. Untuk penelitiannya boleh. Pada X-nya ada 3, Y-nya ada 2 pun juga boleh. Variabel X1, X2, X3 terhadap Y1, Y2. Mana nih yang paling berpengaruh itu bisa. Tapi kalau yang ini ranahnya di S3 gitu. Jadi bisa mau Y-nya berapa, X-nya berapa gitu. Nah, itu bisa dilakukan penelitiannya. Tapi memang untuk S1 teman-teman fokusnya di X1 terhadap Y1 dulu saja. Nah, yang sekiranya menurut asumsi Zuniko ini yang paling berpengaruh gitu. Apakah di prakteknya atau di apanya gitu tadi ya. Nah, udah tentukan satu saja. Karena untuk menentukan satu X dengan satu Y, itu nanti ada alat hitungnya, statistika. Udah ambil mata kuliah belum statistika? Nah, sedang dalam proses kan? Nah, itu Sudah, nanti sudah. bisa tuh sambil ditanyakan. Kalau saya variabel X saya ini, variabel Y-nya ini nanti menggunakan metode hitungnya apa gitu. Nah, itu biasanya nanti di statistika itu. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Zuniko yang tadi saya bisa jawab bisa dilakukan X1, X2 terhadap Y atau bahkan X1, X2, X3 terhadap Y1, Y2 itu bisa. Tapi itu ranahnya udah ranah yang lebih tinggi lagi nanti teman-teman ranah studi di level yang lebih tinggi. Kalau untuk S1 cukup pembuktian variabel X1 terhadap Y1. Saat teman-teman sudah menghasilkan sebuah bukti, itu artinya teman-teman logika berpikirnya sudah sistematis gitu. Ya, Zuniko. Nanti kalau S2 baru pakai itu Zuniko. X1, X2 terhadap Y. Nah, baru dipakai tuh. Ya, oke. Pertanyaan yang bagus dari Zuniko. Lanjut, Torik. Afwan Ustazah izin bertanya ya. Di penelitian kualitatif dan kuantitatif kan di minggu kemarin pernah dibahas bahwasanya kalau kualitatif itu memang penelitian deskriptif tapi tidak lepas dari angka-angka gitu. Dan ada juga di sini penelitian gabungan gitu yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu perbedaannya bagaimana Ustazah? Kalau misalnya di kualitatif aja ada angka-angka gitu. Ya, oke. Maksud saya gini, di kualitatif itu ada angka-angka, tapi angkanya tidak diolah sedemikian rupa sebagaimana di kuantitatif yang pakai yang namanya statistika. Gitu. Kalau di kuantitatif kan ada alatnya, namanya alat hitungnya namanya statistika. Tapi kalau di kualitatif tidak perlu menggunakan statistika, cukup membuat persentase saja, bikin diagram saja gitu. Maksud saya berkaitan dengan angka itu seperti itu. Misalnya tadi nilai-nilai sosial dalam novel karya siapa gitu. Nah, ditemukan di sana ada 100 nilai sosial. Nah, artinya angka 100 ini kan harus diolah. Nilai sosial itu kan ada banyak. Nilai gotong royong kan termasuk nilai sosial.
Terus ada berapa misalnya yang ditemukan di teori, misalnya ada 5. Nilai sosial tuh indikatornya ada 5. Nah, jadi dari 5 itu, dari 100 angka ini, yang masuk ke kategori pertama tuh ada berapa? Yang kategori kedua ada berapa? Nah, jadi sifatnya lebih kepada persentase saja. Angkanya itu bersifat persentase. Jadi mempersenkan angka yang kita temukan. Mempersenkan data yang kita temukan. Nah, jadi kalau di kuantitatif angka-angka itu harus diolah menggunakan statistika, kalau di kualitatif tidak. Cukup Excel saja pun juga cukup. Pengolahan data dari kita yang biasa saja pun juga cukup. Cari persennya, cari diagramnya, dan lain sebagainya itu cukup. Kemudian, bagaimana dengan mixed method? Mixed method penelitian penelitian gabungan. Contoh misalnya penelitian pengembangan. Nah, mixed method itu artinya kita menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang saya berbicara yang ideal dulu ya. Yang ideal. Idealnya artinya ada dua penelitian di sana yang digunakan, kuanti dengan kuali. Nah, misalnya gini, Eriza. Saya ambil contoh Eriza ya. Eriza misalnya mau mengembangkan sebuah media pembelajaran. Nah, kan ada di mixed method itu ada model-modelnya. Mau pakai modelnya siapa? Mungkin kalian pernah dengar model ADDIE, ADDIE. Ada model EDDIE. Ada modelnya misalnya Dick and Carey, Box and Goal, ada berbagai macam model. Nah, jadi untuk melakukan sebuah penelitian pengembangan, ambil salah satu model. Nah, karena model itu yang akan menentukan jalan kalian. Jadi yang pertama harus melakukan apa, yang kedua harus apa, ketiga harus apa, sistematis. Jadi tentukan modelnya. Nah, rata-rata memang kualitatifnya duluan nih. Kalau di penelitian pengembangan, kualitatifnya duluan. Kenapa? Karena harus analisis kebutuhan dulu, bikin instrumen berarti kan, bikin instrumen analisis kebutuhan. Terus harus misalnya wawancara guru atau wawancara siapa dulu gitu. Nah, nanti pengolahan data analisis kebutuhan itu kan angka bentuknya. Persentasi kan. Yang sangat setuju, tidak setuju. Nah, itu kan dipersen-persenkan. Nah, yang bagian ini diolahnya menggunakan data menggunakan pengolahan kualitatif tadi. Cukup dengan persentase saja diagram. Gitu. Misalnya ternyata hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa 83% siswa membutuhkan media ABC misalnya gitu. Nah, itu kan sifatnya hanya penghitungan yang sifatnya bukan statistikal kan. Jadi masih kualitatif. Langkah kedua biasanya pengembangan model, bikin medianya nih. Eriza membuat medianya. Nah, langkah ketiga kan harus diuji coba biasanya. Nah, penelitian yang ideal kuanti dengan kuali itu diuji cobakannya sebagaimana menguji cobakan eksperimen. Ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, yang mana nilainya diolah menggunakan statistika. Nah, makanya dia jadi mixed method. Setelah Eriza mengembangkan media yang sesuai dengan kebutuhan, diterapkannya dengan eksperimen. Nah, yang satu kelas pakai media Eriza, yang kelas yang lain pakai media yang lama. Nah, mana yang paling tinggi peningkatannya gitu. Oh, ternyata medianya Eriza nih paling berpengaruh gitu. Nah, jadi mengolah datanya di situ menggunakan statistik. Dan yang terakhir ada namanya evaluasi, baru dievaluasi secara keseluruhan. Nah, idealnya mixed method itu seperti itu. Tapi untuk di PBA UNJ, teman-teman terlalu berat kalau mixed methodnya harus dieksperimenkan juga. Makanya kebanyakan di PBA UNJ itu kalau penelitiannya pengembangan, uji cobanya hanya uji coba kelompok kecil. Jadi ya atau uji coba langsung di kelas pun juga boleh. Tapi pengolahan datanya bukan menggunakan eksperimen, tapi lebih kepada uji persepsi. Jadi minta persepsi siswa-siswa yang kalau misalnya tadi Eriza pakai 2 kelas, gitu. Nah, diuji persepsi mereka, gimana media ini menarik tidak untuk teman-teman. Nah, kalau media ini diterapkan, teman-teman bagaimana? Jadi lebih kepada uji persepsi. Nanti kan hasilnya kan berupa persentase juga tuh, angka-angka lagi tuh, ya seberapa persen menariknya. Ya, jadi pengolahannya tetap menggunakan pengolahan kualitatif, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan perbedaan antara
pengolahan data kualitatif dengan kuantitatif. Kalau olah data kuantitatif pakai statistik, ada alatnya, ada nama uji-ujinya, uji normalitas, homogenitas, terus ada lagi jenis-jenisnya, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, nanti belajar di statistik gitu. Nah, tapi kalau untuk kualitatif, olah datanya, angka-angkanya itu cukup menggunakan diagram, gitu, persentase, itu saja cukup. Gitu. Nah, kalau mau ideal, mau R&D yang seperti itu, seperti yang tadi saya jelaskan, boleh, silahkan. Karena waktu saya S3 dan rata-rata itu menggunakan pasti yang true, yang benar-benar. Tapi kalau di S1, nah, apa namanya, pengujian produknya itu hanya menggunakan uji persepsi saja. Karena kalau sampai harus olah data dan lain sebagainya nanti, karena itu sudah satu penelitian sendiri kan, eksperimen. Gitu. Nah, waktu kalian cukup banyak terpakai. Jadi makanya rata-rata kalau di S1 yang penting sudah meneliti sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi kalau mau pakai metode ADI, ya langkah-langkahnya ADI dilalui. Nih, A dulu, analisis, lalu desain, develop. Jangan kebalik. Ada yang kebalik. Medianya udah jadi duluan, baru dianalisis isi. Baru dianalisis kebutuhan. Nah, itu kan kebalik seperti itu. Akhirnya akhirnya analisis kebutuhan yang disesuaikan pertanyaannya. Nah, itu artinya tidak sistematis cara pengambilan datanya. Seperti itu, Torik. Baik, Ustazah. Syukran. Assalamualaikum, Prof. Zainal. Salam. Ya, Prof. Ya. Ya, Prof. Barangkali ada tambahan, izin, Prof. Oh, ya. Jadi tadi udah banyak ya. Tadi standar bukti udah lengkap semua itu. Udah ini. Tidak ada lagi yang penting sekarang begini. Penelitian itu memang membutuhkan suatu usaha yang kuat, yang keras, dan juga mencari permasalahan yang sesuai. Nah, itu. Permasalahan yang sesuai itu artinya ada permasalahan yang sesuai dengan program studi bahasa Arab. Jadi jangan yang lain-lain. Itu yang sesuai. Jadi ya tadi juga bidangnya udah ini kan sudah disampaikan oleh Ustazah Putih ya, bidang apa saja. Mencakup di dalamnya banyak sekali. Di bidang kajian kalau kita lihat contohnya misalnya ya di sini juga kita lihat tadi ini sudah semuanya sudah disampaikan ini. Tapi kalau kita lihat ini kan topiknya bisa begini. Kalau bisa mengenai masalah pembelajaran bahasa Arab pada umumnya. Pembelajaran bahasa Arab itu bisa mengajarkan keterampilan bahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran itu artinya bisa yang kita teliti metodenya. Metode mengajar, dan bisa juga metode mengajar itu dari pihak guru. Bisa juga strategi belajar dari pihak siswa. Jadi bagaimana harusnya siswa itu belajar. Jadi ada pembelajaran itu bisa dilihat dari dua pihak. Metode mengajar dan metode atau strategi belajar atau cara belajar yang baik. Belajar membaca, kemudian unsur-unsur kan bisa juga kita bicara tentang unsur-unsur kebahasaan, bicara tentang tata bahasanya, nahwu saraf, kemudian kosakata juga, kemudian makna kalimat ataupun juga makna. Kita juga bisa meneliti tentang pelajaran bahasa Arab untuk khusus ya, untuk pelajaran bahasa Arab, untuk pemahaman agama lebih mendalam, mengajarkan penerjemahannya ada dua macam. Bisa mengajarkan cara menerjemah, bisa teknik atau metode penerjemahan. Nah, itu juga bisa. Tapi ini kan ilmu khusus ya, ilmu khusus karena dia khusus di program studi kita diajarkan untuk pengetahuan. Tapi bagi yang mendalami silakan. Ini ilmu khusus ini penerjemahan. Sastra juga ilmu khusus karena di dalam bidang sastra. Tapi di dalam pendidikan bahasa Arab itu disinggung juga sastra itu supaya mengenal, tapi tidak mendalami itu. Biasanya bagaimana mengajarkan sastra, bagaimana jadi bukan meneliti tentang sastra, nanti arahnya adalah penelitian sastra. Kemudian bahasa Arab untuk tujuan yang khusus juga kan, yang khusus, mohon maaf,
tidak ini kan tadi ya, tidak di-share. Di-share dulu deh. Di-share, oh ini dia. Ya, ini. Nah, ini tadi yang saya bicarakan, lupa saya share. Aduh, salah lagi. Ini dia. Kemudian seterusnya kita bicara tentang bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk tujuan khusus ya. Nah, untuk pendalaman mendalami Islam, untuk penerjemahan, pembelajaran ini bisa metode mengajarkan penerjemahan, bisa juga metode menerjemahkan itu sendiri, teknik dan strategi penerjemahan, cara-cara menerjemahkan yang baik ya. Tapi itu sudah khusus pelajarannya kalau kita mengambil jurusan penerjemahan. Nah, biasanya jurusan penerjemahan itu di S2. Jadi nanti S1 umum kita pelajari, kemudian masuk S2 ada S2 khusus program studi penerjemahan. Itu baru. Kemudian S2 bidang sastra juga bisa. Nah, khusus sastra. Kita akan umum pendidikan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Arab untuk tujuan khusus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri misalnya, itu juga bisa. Tenaga kerja ke luar negeri itu macam-macam. Untuk tenaga apa? Teknisi. Jadi teknisi ataupun ahli komputer ataupun perawat, kemudian dokter yang dikirim ke luar negeri, atau insinyur yang kita kirim ke luar negeri, atau yang bekerja di bidang bangunan yang kita kirim ke luar negeri. Itu ada mengajarkan bahasa-bahasa untuk mereka itu. Nah, itu tujuan khusus itu. Bahasa Arab untuk tujuan perdagangan misalnya juga. Bahasa Arab untuk tujuan wisata misalnya, mengembangkan pariwisata, menarik orang Arab datang ke Indonesia. Jadi bagaimana bahasa Arab pariwisata itu bisa menarik orang Arab, sehingga apabila ketemu dengan orang Arab, mereka tidak bingung sampai di Indonesia, bisa ada yang juru bahasanya. Itu, misalnya. Jadi tadi juga saya singgung pengembangan kurikulum bahasa Arab. Kurikulum bahasa Arab untuk SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, untuk para sekolah juga bisa. Silabusnya juga demikian. Bahan ajarnya juga, bahan ajar untuk anak SD ya, bagaimana caranya. Bahan ajar itu bisa bahan ajar membaca, berbicara, menulis, menyimak, dan banyak sekali. Nanti yang bisa diteliti. Bahan ajarnya atau materi ajar. Sarana media bisa juga menggunakan komputer, menggunakan bagaimana lewat daring, online ya. Bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab, metode mengajarkan bahasa Arab dengan daring, memanfaatkan media di dalam pembelajaran bahasa Arab, bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran bahasa Arab, banyak nanti yang ini. Kemudian bagaimana aspek psikologis di siswa ya. Artinya karakter siswa, termasuk juga kepribadian siswa, motivasi siswa, termasuk sikap siswa, minat siswa, kesungguhan belajar siswa, dan segala macam. Kompetensi dan performansi misalnya siswa dalam belajar bahasa Arab, guru juga kompetensi dan performansi guru dalam mengajarkan bahasa Arab, lingkungan sosial belajar bahasa Arab. Ini sebagian dari topik-topik yang bisa menjadi pemikiran untuk yang kita teliti. Tapi yang paling penting nanti masalah-masalahnya itu sebaiknya adalah masalah-masalah hal yang disebut dengan hal yang hangat ataupun tren ataupun apa namanya ya, burning issues kalau bahasa Inggrisnya. Atau al-qadaiyatul haliyah, atau misalnya masalah-masalah yang sekarang ini di dalam pembelajaran bahasa Arab, apa yang paling menjadi isu penting di dalam pembelajaran bahasa Arab ini misalnya. Itu bisa menarik. Isu untuk penggunaan tenaga kerja itu isu, karena banyak tenaga kerja kita ke luar negeri itu dia tidak bisa berbahasa, membutuhkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, atau salah paham. Salah paham itu bisa menimbulkan kerugian bagi kita. Misalnya ditangkap atau apa, karena kita tidak bisa menjelaskan, ya masuk penjara kan gitu. Tapi kalau kita bisa mempertahankan dengan bahasa Arab yang baik, misalnya kita nggak masuk penjara, katakanlah begitu. Nah, kemudian juga banyak. Jadi kalau kita bicara tentang jadi semuanya berkisar antara bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab khususnya ya. Bahasa Arab itu ada keterampilan, ada unsur. Keterampilan itu yang tadi sudah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Unsur terkait dengan bunyi-bunyi
al-aswat ya, bahasa yang benar. Kemudian juga apa namanya saraf berkaitan dengan perubahan kata, pembentukan kata. Kemudian nahu berkaitan dengan kedudukan kata dalam kalimat, kemudian bagaimana struktur kalimat. Kemudian juga apa namanya mufradat ya, bisa di sana kata-kata. Makna juga kita bisa. Jadi dalam hal ini bisa dipikirkan apa yang akan diteliti. Ya. Nanti dari sini nanti kita bisa melihat penelitiannya itu dalam pada umumnya kuantitatif ya untuk ini. Kemudian bisa kualitatif, tapi arahnya tadi udah jelaskan. Kuantitatif itu bisa sifatnya adalah untuk melihat pengaruh dari satu faktor itu dengan variabel. Satu faktor kepada faktor yang lain. Ada faktor yang mempengaruhi, ada faktor yang dipengaruhi. Faktor yang mempengaruhi disebut dengan variabel bebas. Faktor yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat. Jadi karena dia terikat dengan yang variabel yang lain. Tadi ada pertanyaan juga, apakah boleh 2 variabel? Boleh, tapi itu kan agak sulit. Nah, makanya itu biasanya di S2. Tapi kalau memang S1 mau coba, nggak apa-apa. Coba. Cuma yang penting itu pelajari nggak di dalam statistik. Apakah statistik sampai kepada factorial design ya. Nah, karena yang dibutuhkan sebenarnya bisa desain eksperimen sederhana. Tapi kalau sampai kepada faktorial, nah itu agak faktorial design. Itu desainnya agak lebih kompleks. Ujinya uji banyak jadinya. Kalau yang tadi kan 2 variabel, uji hanya 1 lawan 1. Itu namanya variabel. Ya, udah dijelaskan cukup luas tadi oleh Ustazah Putih. Nah, mungkin tidak ada lagi yang akan kita bahas. Dan yang penting kesungguhan dalam penelitian. Salah satu etika peneliti, moral peneliti adalah kejujuran. Itu moral. Moral utamanya kejujuran. Nah, jangan sampai kalau tidak jujur tidak bermoral. Nah, jadi kalau ada sekarang ini isu-isu yang banyak muncul ya, kalau isu lagi kadang-kadang mungkin bisa benar ya. Lembaga-lembaga survei yang sering memanipulasi data untuk kepentingan satu pihak, nah itu sudah amoral namanya, itu tidak bermoral. Tidak bermoral, dan itu adalah orang yang pembohong-pembohong yang tujuannya politis gitu. Nah, itu nggak boleh dalam seorang ilmuwan, nggak boleh seperti itu, dan haram hukumnya. Nah, itu haram hukumnya untuk memanipulasi. Tapi yang penting kalau S1 ini belajar ya, belajar meneliti. Kalau bisa belajar meneliti, artinya langkah-langkah penelitian itu saya tahu. Langkah penelitian kuantitatif seperti ini, kuantitatif eksperimen seperti ini, kuantitatif korelasional seperti ini, korelatif eksos faktor seperti ini. Kalau desainnya eksperimen sederhana begini, kalau eksperimen time series eksperimen seperti ini. Kalau yang factorial design seperti ini. Kalau apa namanya itu meneliti secara korelasional jamak juga bisa seperti ini misalnya, atau analisis jalur seperti ini. Jadi macam-macam nanti itu. Tapi yang rumit belum lagi di S1. S1 pokoknya dapat melakukan penelitian dengan langkah-langkah penelitian yang benar secara sederhana. Bukan secara oleh karena itu tujuannya tidak menuntut tujuan untuk menemukan, tapi tujuan menuntut hanya tadi menguji, atau istilah Ustaz tadi membuktikan sesuatu. Apa benar bahwa ini benar bahwa orangnya lebih tinggi itu akan lebih jangkauannya akan lebih mudah melempar bola misalnya dibandingkan orang yang jangkauannya pendek. Atau kecepatan larinya orang yang tinggi lebih cepat daripada orang yang pendeknya. Itu kan teori ya, buktikan di lapangan gitu. Nah, itu pembuktian namanya, atau pengujian ya, menguji teman. Orang yang motivasinya tinggi itu mudah
akan mendapatkan pelajaran, berhasil dan pelajarannya lebih baik dibandingkan orang yang motivasinya rendah. Itu kan teori. Nah, teori itu kita uji, kita buktikan lapangan benar apa enggak. Ya, itu pengujian-pengujian. Nanti ada pengembangan, ada tadi yang disebutkan dengan mixed method ya, campuran. Campuran itu artinya pada dasarnya, pada umumnya yang campuran itu landasan utamanya itu dia kualitatif, tetapi dia memasukkan cara-cara kuantitatif. Memasukkan cara-cara kuantitatif dalam analisis, dalam pembahasan, dia menggunakan cara-cara kuantitatif. Cara kuantitatif itu kan identik dengan numerikal, menggunakan angka. Kalau sudah begitu menggunakan angka itu sebenarnya sudah kuantitatif. Tapi itu ada di dalam kualitatif, itu makin agak bercampur dia. Nah, jadi kualitatif itu sendiri, ya, kadang-kadang ada yang statistik yang sifatnya deskriptif, ada seperti inferensial. Nah, di dalam kualitatif itu lebih banyak menggunakan statistik yang deskriptif, hanya mendeskripsikan dengan presentasi itu mendeskripsikan itu. Presentasi mendeskripsikan banyak 9%, itu statistiknya adalah deskriptif. Inferensial itu menguji, itu ada ada rumus yang kita gunakan untuk membuktikan atau menguji. Korelasi, ada rumus korelasi. Kalau eksperimen ada rumus eksperimen yang macam-macam juga. Pengujian namanya. Uji perbedaan. Uji perbedaan bisa menggunakan macam-macam. Nanti akan diketahui pada statistik. Uji T, uji F, uji macam-macam. Uji X atau chi-square, nah, itu bisa juga macam-macam. Mungkin cukup Ustazah Putih, kita udah ini dari tadi udah cukup lengkap, saya dengar sudah enggak ini. Ini teman-tambahan bahwa ini bidang-bidang yang topik-topik yang tadi bisa kita jadikan bahan-bahan, dan banyak di luar dari ini juga ada. Nah, ini kan hanya yang pada yang umumnya yang kita bisa lakukan. Terima kasih Kak Putih. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak Prof. Zainal. Nah, ini tadi topik-topik bidang kajian yang lebih luas ya. Nanti bisa kalau yang tadi tidak sempat screenshot atau mencatat, mungkin nanti bisa cek lagi dari ini recording Zoom-nya. Ya. Nah, untuk penutup, ini ada quotes dari Prof. Zainal ya, Prof. Nah, ini ada quotes dari Prof. Zainal. Peneliti boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Ya. Jadi mungkin datanya teman-teman, misalnya ada yang keliru pengambilan datanya, nggak apa-apa. Karena nanti kan akan diujikan. Tapi pada intinya, datanya tidak boleh berbohong gitu. Tidak boleh dibikin-bikin gitu datanya. Gitu ya. Jadi peneliti boleh salah, boleh saja. Apalagi teman-teman kan pemula jatuhnya kan. Masih muda, peneliti pemula. Makanya perlu dibimbing. Intinya peneliti boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Terus yang terakhir, kalau ini quotes dari saya, skripsi itu hanya sekali, kerjakan dengan senang hati. Kecuali kalian mau skripsi berulang-ulang, silahkan. Tapi cukup sekali saja. Gitu ya. Cukup sekali saja, makanya kerjakan dengan senang hati. Gitu. Ya, Prof. Mungkin Prof. Prof yang quotes. Udah cukup sekian. Yang jelas memang intinya tidak boleh berbohong ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya data yang kita peroleh kemudian berbeda dengan orang lain, nggak apa-apa. Mungkin kita salah, mungkin orang itu yang salah, nggak apa-apa. Tapi nanti kan akan diulang-ulang. Jadi penelitian itu bisa berulang-ulang, dan apabila terjadi pengulangan dan hasilnya sama, lama-kelamaan itu menjadi teori. Ya, itu teori itu muncul setelah pembuktian yang berulang-ulang kali terjadi, itu bisa menjadi teori gitu. Tapi ada yang juga teori itu bisa dianulir kan. Anulir itu apabila ada data orang lain yang berbeda. Jadi yang dianulir itu tidak salah, itu nggak apa-apa. Memang itu waktu itu dia mendapatkan seperti itu, dan dengan sampel yang digunakan dia memperoleh seperti itu, nggak apa-apa. Jadi tidak ada yang namanya hasil penelitian yang keliru. Enggak keliru. Kita tetap benar kita ini. Cuma kita tidak, yang jelas kita tidak berbohong. Salah bisa saja salah. Gitu. Ya, ya. Jadi sekali lagi janganlah menjadi surveyor
pesanan. Nah, kalau pelajaran pesanan itu biasanya cenderung untuk memanipulasi data, menguntung satu pihak. Nah, itu nggak boleh itu. Itu dosa besar itu. Ya, terima kasih Ustazah Putih. Saya kira cukup untuk pada siang ini kali ya. Silakan ditutup, Bu Putih. Oke, Selamat baik. Terima bekerja. kasih banyak Prof. Zainal Ya, dan ya. teman-teman. Ya, yang tadi ya, intinya data barangkali misalnya kurang pas atau apa ya nggak apa-apa, namanya juga baru awal meneliti. Yang penting datanya tidak dimanipulasi, bukan data yang diada-adakan, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk kelompok 1 pekan depan sudah langsung presentasi ya. Kemudian kalau sesuaikan dengan RPS ya, di RPS kan sudah ada sub-sub materi. Jadi setiap sub-sub materi yang ada di RPS untuk kelompok 1, kalau bisa semuanya harus tersaji dengan baik oleh tim dari kelompok 1 ya. Untuk daftar kelompok sudah ada, Arya, Hana? Sudah dimasukkan ke GCR Ustazah. Sudah ada di Google Classroom ya. Prof, nanti izin saya invite ke Google Oh Classroom. ya, ya. Biar bisa lihat. Ya. Terima kasih banyak Ya, Prof. terima kasih. Zainal dan Selamat semuanya, sehat semuanya. Ketemu kita insya Allah minggu depan. Nah, begitu juga terutama Ustazah Putih sehat walafiat, biar bisa ngajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Boleh langsung live cari makan siang.